Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bumia di channel Belajar IPA Asik. Jadikan IPA lebih mudah dan menarik. Pada video kali ini kita masih belajar tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Pada bagian 3 ini khusus akan membahas tentang bunyi. Materi IPA kelas 8 semester 2. Bunyi. Bagaimana bunyi dapat terdengar oleh telingamu? Kita akan membahas lebih lanjut di video ini. Simak terus. Tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan sumber bunyi, menjelaskan syarat terdengarnya bunyi, menjelaskan karakteristik bunyi, menjelaskan mekanisme pendengaran manusia, menjelaskan sistem sonar pada hewan, dan menjelaskan aplikasi getaran dan gelombang dalam teknologi. Sumber bunyi. Bunyi apa yang kamu dengar saat ini? Ya, mungkin ada yang menjawab bunyi handphone. Apakah HP kamu bergetar saat kamu mendengarkan video ini? Ya. Jadi, bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Contohnya, gitar, kendang, garpu tala, kemudian penggaris yang kamu letakkan di tepi meja, lalu kamu gerakkan sehingga dia akan bergetar ke atas dan ke bawah seperti pada gambar. Bunyi termasuk gelombang mekanik karena bunyi memerlukan medium dalam perambatannya. Berdasarkan arah rambatnya, bunyi termasuk gelombang longitudinal yang memiliki rapatan dan renggangan. Syarat terdengarnya bunyi. Ada 3 syarat agar bunyi bisa kalian dengar. Yang pertama adalah adanya sumber bunyi. Jika tidak ada sumber bunyi apapun, maka telinga kita juga tidak akan mendengar apapun. Ada 3 jenis sumber bunyi. Yang pertama adalah bunyi infrasonik, yaitu bunyi dengan frekuensi kurang dari 20 Hz. Bunyi ini tidak mampu kita dengar. Hanya beberapa hewan yang mampu mendengar, misalnya adalah jangkrik dan anjing. Jenis yang kedua adalah bunyi audiosonik, yaitu bunyi yang frekuensinya antara 20 sampai 20.000 Hz. Bunyi inilah yang mampu didengar oleh telinga manusia. Yang ketiga adalah bunyi ultrasonik, yaitu bunyi dengan frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Ini juga hanya mampu didengar oleh beberapa hewan, misalnya kelelawar, lumba-lumba, dan anjing. Syarat yang kedua agar bunyi dapat terdengar adalah adanya medium atau zat perantara. Karena bunyi termasuk gelombang yang memerlukan medium. Medium itu bisa berupa zat padat, misalnya adalah rel kereta api. Bisa juga berupa zat cair, misalnya air. Dan medium juga bisa juga gas, atau misalnya udara. Nah, bunyi merambat paling cepat pada zat padat, lalu zat cair, dan paling lambat pada gas. Syarat terdengarnya bunyi yang ketiga adalah adanya alat penerima atau telinga, yaitu telinga yang baik atau normal. Karakteristik bunyi. Yang pertama, tinggi rendahnya bunyi dipengaruhi oleh frekuensi. Suara penyanyi wanita dewasa akan lebih tinggi daripada suara penyanyi laki-laki dewasa. Kita lihat gambar perbandingan antara frekuensi 300 Hz dengan frekuensi 500 Hz. Bila kita lihat untuk waktu sama-sama 0,1 sekon, itu untuk bunyi yang frekuensinya lebih rendah, itu jumlah gelombangnya akan lebih sedikit daripada bunyi yang frekuensinya tinggi dengan jumlah gelombangnya akan lebih banyak. Karakteristik yang kedua, keras lemahnya bunyi dipengaruhi oleh amplitudo. Amplitudo adalah tinggi rendahnya. Keras lemahnya bunyi dipengaruhi oleh amplitudo. Kita lihat pada gambar. Untuk nada yang kuat, itu tinggi gelombangnya ini ya, tinggi gelombangnya lebih tinggi daripada yang nada lembah,
daripada yang nadanya lemah. Nada kuat itu misalnya kita berbicara dengan keras, halo. Nada lemah misalnya dengan berbisik, halo. Itu dipengaruhi oleh amplitudo. Yang ketiga, nada. Nada yaitu bunyi yang frekuensinya teratur. Deret nada misalnya dimulai dari nada C, kemudian C misalnya C sama dengan Do, terus kita menyanyikan lagu, kita nyanyikan Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Nah, itu frekuensinya akan bertambah. Frekuensinya bertambah dan nadanya semakin tinggi. Frekuensinya teratur. Maka adanya nada ini bisa munculnya banyak lagu-lagu musik yang indah yang bisa kita nikmati. 4. Warna bunyi atau timbre merupakan suara khas dari sumber bunyi tertentu. Misalnya, suara alat-alat musik ini. Suaranya masing-masing memiliki warna yang berbeda, sehingga bisa menimbulkan harmonisasi dan keindahan yang bisa kita nikmati. Termasuk suara manusia, antara satu orang dan orang lainnya, ini memiliki warna suara yang berbeda-beda dan khas sehingga kamu bisa membedakan suara si teman kamu si A atau si B. 5. Desah. Desah merupakan bunyi yang frekuensinya tidak teratur. Contohnya angin, aliran air, atau orang yang bisik-bisik. Yang keenam, dentum. Dentum yaitu bunyi yang sangat keras dan mendadak dengan amplitudo yang sangat besar. Contohnya suara bom, petasan, petir. 7. Resonansi bunyi. Tahukah kalian ini alat apa? Ya, ini adalah kentongan. Bunyi kentongan terdengar lebih keras karena udara di dalam kentongan ikut bergetar ketika kentongan dipukul. Ini adalah salah satu contoh resonansi. Jadi, resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena benda lain bergetar. Syarat resonansi adalah kedua benda memiliki frekuensi yang sama. Resonansi ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Resonansi menguntungkan contohnya resonansi yang terjadi pada alat musik seperti gitar, gamelan, genderang, dan juga resonansi pada pita suara manusia. Resonansi yang merugikan contohnya pecahnya kaca jendela akibat resonansi dengan suara mobil atau pesawat yang lewat ataupun suara bom. 8. Pemantulan bunyi. Bunyi dapat dipantulkan oleh benda yang keras. Perhatikan gambar. Ada sumber bunyi yang mengarah ke tembok dengan sudut tertentu, maka bunyi itu akan dipantulkan ke telinga penerima bunyi. Pemantulan bunyi memenuhi hukum pemantulan. Yang pertama, arah bunyi datang, garis normal, dan bunyi pantul terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, besarnya sudut datang, I, akan sama dengan sudut pantul, R. Macam-macam bunyi pantul. Bunyi pantul memperkuat bunyi asli. Suara akan terdengar lebih keras di dalam ruangan kecil. Misalnya, guru yang sedang mengajar di kelas, suaranya lebih keras daripada ketika mengajar di luar kelas. Yang kedua, gaung atau kerdam. Bunyi pantul yang sebagian terdengar bersamaan dengan bunyi asli, sehingga membuat bunyi asli tidak jelas. Untuk mengatasi kerdam, dinding bisa dilapisi dengan lapisan peredam bunyi, misalnya dilapisi karpet. Yang ketiga adalah gema. Gema merupakan bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli selesai. Contohnya ketika kamu berteriak di tebing atau mungkin goa, sehingga nanti ada suara yang mengikuti kita, persis seperti suara kita aslinya. Mekanisme mendengar pada manusia. Manusia dilengkapi dengan alat pendengaran yang bernama telinga. Secara umum, telinga ada 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar
dan telinga tengah terisi oleh udara, sedangkan telinga dalam terisi oleh cairan limfa. Udara dan cairan limfa menjadi medium untuk perlambatan bunyi. Sebagaimana kita ketahui bahwa bunyi termasuk gelombang mekanik yang memerlukan medium. Fungsi bagian telinga luar. Yang pertama adalah daun telinga. Daun telinga berfungsi untuk menangkap gelombang suara. Yang kedua adalah lubang telinga, berfungsi untuk jalan masuknya suara ke gendang telinga. Jalan masuk. Yang ketiga adalah saluran telinga. Fungsinya untuk menangkap debu yang masuk ke telinga, menghasilkan minyak serumen. Yang minyak serumen ini bisa mencegah hewan kecil masuk ke dalam telinga. Fungsi bagian telinga tengah. Telinga tengah terdiri dari gendang telinga atau membran timpani. Fungsinya adalah untuk menangkap gelombang suara dan mengubahnya menjadi getaran yang akan diteruskan ke tulang-tulang telinga. Yang kedua adalah tulang telinga. Tulang telinga ada 3 bagian, yaitu ada tulang malleus atau martil, di sini hammer. Kemudian ada incus atau landasan, ini. Kemudian ada stapes atau sanggurdi, ini. Fungsi tulang telinga adalah untuk meneruskan getaran dari gendang telinga untuk disampaikan ke rumah siput. Fungsi bagian telinga dalam. Telinga dalam terdiri dari rumah siput atau koklea. Fungsinya adalah untuk mengubah getaran menjadi impuls saraf untuk diteruskan ke otak. Berikutnya adalah saluran eustachius. Fungsinya menghubungkan ruang telinga tengah dengan faring yang berfungsi menjaga tekanan udara. Karena kalau tekanan udara terlalu besar bisa memecahkan gendang telinga. Bagian berikutnya adalah saluran gelang atau labirin atau saluran setengah lingkaran. Di sini disebut kanalis semicircularis. Fungsinya adalah untuk mengetahui posisi tubuh kita atau alat keseimbangan. Orang yang alat keseimbangannya lemah itu ketika naik mobil atau naik bis misalnya itu akan mudah mabuk. Kita akan mempelajari selanjutnya yaitu tentang proses mendengar. Ini telinga, ini adalah sumber bunyinya. Pertama, gelombang bunyi dengan panjang gelombang tertentu, yaitu tentunya frekuensi dalam frekuensi audio yang mampu didengar oleh telinga kita ya. Nah, itu akan menggetarkan udara di sekitar kita. Nah, udara itu, molekul-molekul udara tadi akan membentuk rapatan dan renggangan sehingga gelombang itu akan masuk ke daun telinga, dikumpulkan oleh daun telinga, kemudian masuk melalui lubang telinga dan menuju ke saluran telinga. Setelah itu akan menggetarkan gendang telinga. Nah, oleh gendang telinga getaran diteruskan ke tulang pendengaran. Setelah itu dari tulang pendengaran akan dilanjutkan ke rumah siput atau koklea. Di rumah siput, karena rumah siput itu memiliki organ korti. Nah, organ korti ini akan mengubah getaran-getaran suara menjadi impuls saraf dan akan disampaikan ke otak. Otak menerjemahkan itu suara apa yang kita dengar. Kalau itu pernah kita dengar, kita akan hafal. Oh, ini suara lagu kesukaan saya. Oh, ini suara teman saya. Kita akan tahu. Begitu kira-kira proses mendengar. Pendengaran pada hewan. Kita akan mempelajari sistem sonar. Sistem sonar yaitu sistem yang digunakan untuk mendeteksi tempat dalam melakukan pergerakan dengan deteksi suara frekuensi tinggi atau ultrasound. Hewan yang memiliki kemampuan sistem sonar yang pertama adalah kelelawar. Kelelawar dapat mengeluarkan dan menerima gelombang ultrasound dengan frekuensi di atas 20.000 Hz pada saat terbang.
Gelombang itu akan dipantulkan oleh benda atau hewan lain dan diterima kembali oleh alat penerima di tubuh kelelawar. Kemampuan mendeteksi lokasi ini disebut dengan ekolokasi. Perhatikan gambar. Yang kuning adalah gelombang sonar, kemudian karena mengenai hewan lain akan dipantulkan kembali, sehingga kelelawar mampu mendeteksi bahwa jarak tertentu di depannya ada penghalang sehingga dia terbangnya harus menghindar. Nah, sehingga kelelawar bisa terbang di malam hari yang gelap. Yang kedua adalah lumba-lumba. Di bawah lubang pernapasan lumba-lumba terdapat kantong yang berisi udara untuk menghasilkan suara yang berfrekuensi tinggi. Bunyi ini dipancarkan ke segala arah secara terputus-putus. Gelombang bunyi lumba-lumba akan dipantulkan kembali bila mengenai suatu benda. Pantulan gelombang tersebut akan ditangkap oleh bagian rahang bawah yang disebut dengan jendela akustik. Aplikasi getaran dan gelombang dalam teknologi. Ultrasonografi atau USG merupakan teknik pencitraan untuk diagnosis menggunakan gelombang ultrasonik dengan frekuensi 1-8 MHz. USG digunakan untuk melihat bayi dalam kandungan, struktur otot, sendi, pembuluh darah, dan berbagai penyakit, misalnya kanker. Sonar, singkatan dari Sound, Navigation, and Ranging. Sonar dapat digunakan untuk menentukan kedalaman laut. Perhatikan gambar. Ada sebuah kapal, di sini ada transducer, yaitu yang akan memancarkan gelombang ultrasonik, dipancarkan ke dasar laut. Kemudian di dasar laut ini gelombang akan memantul. Nah, pantulan gelombang ini akan diterima oleh detektor. Kemudian dari situ akan dideteksi butuh waktu berapa dari gelombang mulai dipancarkan sampai pantulannya diterima. Dari situ bisa menentukan kedalaman laut dengan rumus ini. S sama dengan V kali T per 2. Dengan S adalah kedalaman laut, V adalah kecepatan gelombang ultrasonik, T adalah waktu tiba gelombang ultrasonik. Contoh soal pemantulan bunyi. Soal ini ada di buku siswa halaman 161 nomor 8. Dari permukaan air laut, sinyal bunyi dikirimkan ke dasar laut. Sinyal tersebut diterima kembali setelah 12 sekon. Jika cepat rambat gelombang bunyi dalam air laut adalah 1800 meter per sekon, maka kedalaman laut di tempat itu adalah, kita gunakan S sama dengan V kali T per 2. V adalah kecepatan rambat bunyi, di sini 1800, dikalikan T. T adalah waktu 12 dibagi 2. Nah, kita bisa coret 12 bagi 2 ini 6, sehingga tinggal 6 dikalikan 18, 108, nolnya 2. Sehingga kedalaman laut tersebut adalah 10.800 meter. Terapi ultrasonik merupakan terapi yang menggunakan gelombang ultrasound untuk keperluan medis. Misalnya, untuk menangani kesleo pada otot, ligamen, tendon, sendi, dan osteoartritis. Bisa juga untuk memecah endapan batu ginjal atau litotripsi. Bersihkan gigi. Penanganan penyakit katarak. Pengantar obat ke organ tertentu seperti kemoterapi terhadap sel kanker otak. Ini gambarnya ketika terapi batu ginjal. Ini alatnya, ini orangnya. Ketika di sini ada batu ginjal, kemudian dipancarkan gelombang ultrasound dengan frekuensi tertentu seperti ini, sehingga nanti batu ginjalnya yang tadinya besar bisa pecah menjadi lebih kecil, sehingga bisa dikeluarkan melalui saluran kemih. Pembersih ultrasonik merupakan alat yang menggunakan gelombang ultrasonik dengan frekuensi 20-400 kHz dan cairan pembersih tertentu untuk membersihkan suatu benda seperti perhiasan, lensa, jam tangan, alat bedah, alat musik, alat laboratorium, dan alat elektronik tertentu. Gelembung cairan pembersih yang dihasilkan dengan alat ini bertekanan tinggi dan mampu masuk ke lubang-lubang kecil yang sulit dibersihkan dengan cara biasa. Perhatikan gambar. Ini alat pembersih ultrasonik, ini gelembang dan gelembungnya dalam pembersih ultrasonik tadi. Nah, ini contohnya mesin yang sebelum dibersihkan, ini sesudah dibersihkan. 5. Sonifikasi
merupakan proses pemberian energi gelombang ultrasonik pada suatu bahan, bisa larutan dan campuran, sehingga bahan tersebut dapat dipecah menjadi bagian yang sangat kecil. Contoh pada proses pembuatan kertas, pengambilan atau ekstraksi minyak dari jaringan tumbuhan, pemurnian minyak bumi, dan sonoporasi. 6. Pengujian ultrasonik merupakan teknik pengujian berdasarkan penyaluran gelombang ultrasonik pada objek atau material yang diuji. Contohnya, mendeteksi kerusakan logam dan menentukan ketebalan logam. Keunggulan alat uji ultrasonik: memiliki daya yang tinggi untuk menembus bahan, memiliki sensitivitas tinggi, akurat, tidak berbahaya, dan mudah. Ini adalah gambarnya alat uji ultrasonik. Ini adalah gambar teknisi ketika menguji kebocoran pada pipa besi menggunakan alat uji ultrasonik. Ini daftar pustaka. Demikian tadi materi belajar kita untuk bagian ketiga. Berarti kita sudah selesai membahas satu bab tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.